Jalan-jalan ke Mangga 2, ada duit 2 jutaan, mending ambil apa? So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, ini adalah Redmi 10 dan ini adalah Samsung Galaxy M22. Nah, misal kalau ada budget nggak nyampe 3 juta, mana nih yang lebih baik dipilih dari keduanya? Oke, kalau secara harga, si Samsung Galaxy M22 ini punya harga yang lebih tinggi ya, yaitu Rp2.799.000. Tapi kalau kalian misal cari di toko online, kalian bakal banyak nemuin nih toko yang jual dengan harga 2,6 jutaan aja. Mirip kayak harga flash sale-nya kemarin. Nah, sedangkan Redmi 10 ini hadir dalam dua varian. Pertama ada yang 4/64 GB dan ini tuh harganya Rp2.099.000. Terus ada juga yang 6/128 GB yang harganya ini Rp2.499.000. Cuma saat ini di toko online harganya ini nggak lebih murah ya kayak Samsung tadi, alias ya sama aja kayak harga SRP-nya. Nah, kalau urusan desain, Redmi 10 ini bisa kasih desain yang lebih kelas ya. Desainnya kelihatan lebih cakep buat dilihat dan jujur aja ya, aku nih lebih sreg sama desain dari Redmi 10 ini. Kalau di M22 ini aku kurang suka di bagian frame kameranya aja sih yang kelihatan aneh buat dilihat. Cuma ya ini balik lagi ke kalian, karena penilaian soal desain tiap orang bakalan beda. Untuk material yang dipakai, keduanya sama-sama pakai plastik ya, dengan finishing yang juga sama-sama matte di warna putih dari keduanya ini. Sementara itu kalau feel buat digenggamnya, ini lebih nyaman si Samsung Galaxy M22, dimana bodinya ini bertekstur dan nggak kerasa licin di tangan. Kalau untuk urusan layar, masing-masing punya keunggulan sendiri nih. Kalau Redmi 10 ini pakai panel IPS tapi punya resolusi Full HD+. Sementara itu Samsung Galaxy M22 ini pakai panelnya Super AMOLED tapi resolusi yang dipakai ini cuma HD+ aja. Kalau berdasarkan penggunaan buat dipakai nonton, si punya Samsung ini ya jauh lebih enak ya. Resolusi HD+-nya ini ketolong banget nih sama panel Super AMOLED-nya. Sementara itu di Redmi 10 ini agak kurang enak buat dilihat meski gambarnya udah agak tajam. Dilihat dari sisi berbeda pun kualitas gambarnya agak menurun dan menurutku ini bakal jadi kekurangan dari Redmi 10. Untuk kecerahan layar, Samsung Galaxy M22 ini unggul dengan 600 nitsnya ya, dimana untuk penggunaan di luar ruangan udah tergolong nyaman buat dipakai. Dan kalau ngomongin soal smoothness, keduanya ini sama-sama licin nih, karena keduanya udah pakai refresh rate 90Hz yang pastinya udah enak banget ya buat berselancar di sosial media. Nah, keunggulan Redmi 10 di duel kali ini menurutku cuma ada di proteksinya yang udah pakai Corning Gorilla Glass 3, sementara si Samsung Galaxy M22 ini nggak ada ya. Cuma selebihnya aku lebih prefer buat pilih layar M22 karena ya itu tadi, resolusi HD Plus-nya ini nggak ada masalah karena untungnya smartphone ini pakai panel Super AMOLED yang membuatnya jauh lebih enak ketimbang Full HD Plus di Redmi 10. Oh ya, dengan konfigurasi layar Super AMOLED dan resolusi HD Plus, ini juga membuat Samsung lebih hemat daya ya ketimbang Redmi 10 yang punya resolusi lebih tinggi, tapi pakai panelnya ini cuma IPS. Keduanya sama-sama punya baterai berkapasitas 5000 mAh sih, cuma ya itu tadi, Samsung lagi-lagi ketolong sama panel Super AMOLED yang bikin dayanya lebih juara. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterai di Redmi 10 ini berkurang 10%, sementara kalau di Galaxy M22 ini cuma berkurang 6% aja. Terus kalau buat main PUBG Mobile selama 1 jam, baterai di Redmi 10 berkurang sebanyak 12%. Sementara kalau di Samsung Galaxy M22 ini cuma berkurang 9% aja nih. Yang berarti konfigurasi layar ini berpengaruh banget ya sama penggunaan baterai di kedua smartphone ini. Kalau untuk kecepatan ngecasnya, Redmi 10 ini punya kecepatan ngecas 18 watt. Sedangkan Samsung Galaxy M22 ini ada di 25 watt. Cuma sayangnya charger yang dikasih di paket pembelian Samsung ini cuma ada di 15 watt aja nih, yang kalau disandingin sama Redmi 10 ini kecepatan ngecasnya mirip-mirip, yaitu ada di angka 2 jam lebih sedikit. Cuma kalau dipakein charger 25 watt di Samsung Galaxy M22 ini bisa ngecas sampai penuh dengan makan waktu cuma 1,5 jam aja. Lumayan hemat waktu sekitar 40 menitan. Oke, yang selanjutnya kita bahas soal performa nih. Untuk SoC keduanya ini sama-sama pakai SoC dari MediaTek. Kalau dari Redmi 10 ini pakai seri terbarunya yaitu Helio G88. Di Samsung Galaxy M22 ini pakai Helio G80.
Untuk clock speed keduanya ini sih mirip-mirip ya, dan kalau dites pakai aplikasi benchmark kayak Geekbench 5, ini skornya juga mirip-mirip dan nggak terlalu jauh berbeda. Main game Mobile Legends keduanya aman, cuma Redmi 10 ini sampai settingan ultra, sedangkan M22 ini cuma high aja. Terus kalau main game PUBG Mobile, keduanya punya settingan yang mirip nih, yaitu sama-sama Smooth Ultra dan HD High. Cuma yang jadi keunggulan mutlak di sini M22 tuh punya sensor gyroscope ya yang ditanam secara hardware yang membuatnya ini jauh lebih enak ketimbang Redmi 10 yang gyroscope-nya ini cuma virtual aja. Ya intinya kalau masalah ini kalian sesuaiin aja ya sama kebutuhan kalian. Kalau emang gyroscope kepake banget, Samsung Galaxy M22 ini mutlak banget buat kalian pilih. Nah, selain adanya sensor gyroscope tadi, di Samsung Galaxy M22 ini juga ada sensor NFC yang emang nggak ada di Redmi 10. Dan lagi-lagi untuk kelengkapan sensor nggak bisa kita pungkiri kalau Samsung ini lebih unggul ketimbang Redmi 10. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Untuk kamera, Redmi 10 ini punya resolusi 50 MP pada kamera utama, 8 MP lensa ultrawide, sementara sisanya ini ada makro dan depth 2 MP. Sedangkan Samsung Galaxy M22 ini punya resolusi 48 MP pada kamera utama, 8 MP ultrawide, dan sisanya ini makro dan depth yang juga 2 MP. Kalau buat di bagian depan, ini Redmi 10 punya resolusi 8 MP, sedangkan Samsung Galaxy M22 ini punya resolusi 13 MP. Buat hasilnya ini udah kerasa beda kelas ya. Gambar di M22 jelas punya dynamic range yang lebih luas, warnanya lebih enak dilihat, dan detail gambarnya juga kerasa lebih tajam. Sementara itu di Redmi 10 ini gambarnya masih kerasa kayak HP murah nih. Sebenarnya sih udah bagus ya, cuma saat dibandingin sama M22 ini baru kelihatan jeleknya. Kayaknya hasil M22 itu istimewa banget ya. Ya emang harus diakui juga, seri 2 jutaan Samsung selalu kasih hasil kamera yang istimewa, termasuk di Samsung Galaxy M22 ini. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Redmi 10 sama Samsung Galaxy M22. Keduanya ini sama-sama direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Dan kalau kalian lihat di M22 lebih stabil karena M22 udah ada IIS-nya ya. Jadi kalau kita pakai jalan seperti ini, dia bakal lebih stabil. Oke. Kita balik, coba kita ngetes autofokusnya. Oke, sana. Oke, kalau buat warna sih kayaknya M22 lebih oke ya. Oke, coba kita nyoba lensa ultrawide-nya. Ini buat perbandingan di sini ya. Nah, ini dia kalau lensa ultrawide-nya, dan ya hasilnya seperti ini, sama-sama lebar ya. Dan kalau dipakai jalan, kayaknya M22 juga lebih stabil. Nggak tahu ya. Padahal di lensa ultrawide setauku ini nggak ada IIS-nya, atau mungkin ada ya. Tapi yang jelas ini lebih oke sih daripada Redmi 10. Warnanya juga lebih oke. Ya lebih asik lah. Nih buat perbandingan, kalau misal tanganku ada di depan, sama-sama bagus ya kalau posisi stay. Cuma kalau emang di bawah jalan gini, M22 lebih oke. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya 1080p 30 fps juga. Hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan. Kalau Redmi 10 ini agak kuning ya warnanya. Dan kalau dipakai jalan gini lebih stabil yang mana nih? Kalian bisa komen aja di bawah. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya, kalau ada budget 2,5 juta, aku bakal saranin kalian nambah sedikit lagi deh dan ambil Samsung Galaxy M22. Atau kalau budget kalian cuma ada di sekitar 2 jutaan aja, Redmi 10 ini adalah pilihan yang bagus kok.
464-nya di Redmi 10 udah pilihan paling bener sih. Dan kalau mau yang 6/128 GB, mending ke Samsung sekalian. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.